Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Tamara Putri Unisma. Di sini saya akan membahas mengenai topik yaitu mengelola kecemasan selama pandemi virus COVID-19. Seperti kita ketahui, Indonesia bahkan dunia saat ini tengah menghadapi wabah virus corona atau dikenal dengan istilah COVID-19. Apa sih virus corona itu? Menurut WHO, bahwa virus corona adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan maupun manusia. Juga diketahui menyebabkan infeksi saluran pernafasan pada manusia, mulai dari batuk, pilek, hingga yang lebih serius, serta merupakan penyakit yang menular melalui udara dengan cepat. Dari adanya COVID-19 ini, mengakibatkan para tenaga kesehatan yang berhadapan langsung dengan pasien seringkali mengalami kecemasan, walaupun telah menggunakan perlengkapan kesehatan yang lengkap, masih tetap saja beresiko tertular virus COVID-19. Telah dilampir dalam laman berita bahwa adanya virus COVID-19 membuat tenaga kesehatan mengalami kecemasan yang tinggi dan akan menimbulkan dampak pada tenaga kesehatan. Apa sih kecemasan itu? Menurut Spielberger mengatakan bahwa kecemasan merupakan suatu bentuk dari reaksi emosional yang berasal dari individu itu sendiri, yang mengartikan hal tersebut sebagai bentuk ancaman atau bahaya. Hal ini sama dengan kecemasan selama pandemi yang disebabkan karena adanya virus corona yang menyebar begitu cepat dan merasa khawatir akan tertular COVID-19. Kemudian Spielberger membagi kecemasan menjadi dua jenis, yaitu state anxiety dan trait anxiety. Untuk state anxiety merupakan proses atau reaksi empiris yang terjadi saat ini pada level intensitas tertentu. Hal ini dikarakteristikan dengan perasaan yang dirasakan secara sadar, subjektif mengenai kecemasan dan tekanan, yang menyebabkan reaksi perilaku langsung melalui mekanisme pertahanan dan proses adaptif untuk menghindari situasi stres. Kemudian untuk trait anxiety merupakan pengukuran perbedaan individu yang stabil dalam karakteristik kepribadian yang relatif permanen. Trait anxiety ini mengacu pada perbedaan pandangan dalam menghadapi suatu kecemasan relatif stabil dibanding state anxiety. Trait anxiety langsung mempengaruhi penilaian kognitif seseorang yang berdampak pada bagaimana seorang individu memandang situasi stres. Tidak hanya itu aja, kecemasan juga memiliki gejalanya, yaitu terdapat beberapa gejala yang timbul akibat kecemasan. Menurut Dadang Hawari, yaitu cemas, khawatir, tidak tenang, ragu, dan bimbang. Sering memandang masa depan dengan rasa was-was atau khawatir, kurang percaya diri, suka menyalahkan orang lain, tidak mudah mengalah, tidak bisa tenang, sering mengeluh, mudah tersinggung atau dramatisasi, bingung dan bimbang, dan apabila emosi seringkali bertindak histeris. Adapun penyebab dari adanya kecemasan ini, menurut Adler dan Rothman, mengatakan bahwa terdapat dua faktor penyebab kecemasan, yaitu pengalaman negatif pada masa lalu dan pikiran yang tidak rasional. Apa sih yang dimaksud dengan pengalaman negatif pada masa lalu? Penyebab utama dari timbulnya rasa cemas kembali pada masa kanak-kanak, yaitu timbulnya rasa tidak menyenangkan mengenai peristiwa yang dapat terulang lagi pada masa mendatang. Apabila individu menghadapi situasi yang sama dan juga menimbulkan ketidaknyamanan, seperti pengalaman pernah gagal dalam mengikuti tes. Selanjutnya, pikiran yang tidak rasional. Pikiran yang tidak rasional terbagi dalam 4 bentuk, yaitu kegagalan katastropik. Yang dimaksud yaitu adanya asumsi dari individu bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi pada dirinya. Individu mengalami kecemasan serta perasaan ketidakmampuan dan ketidaksanggupan dalam mengatasi permasalahannya. Yang kedua, kesempurnaan. Yang dimaksud adalah individu mengharapkan kepada dirinya untuk berperilaku sempurna dan tidak memiliki cacat. Individu menjadikan ukuran kesempurnaan sebagai sebuah target dan sumber yang dapat memberikan inspirasi. Yang ketiga, persetujuan. Dan yang terakhir, generalisasi yang tidak tepat, yaitu generalisasi yang berlebihan. Ini terjadi pada orang yang memiliki sedikit pengalaman. Tidak hanya itu juga, kecemasan juga memiliki dampaknya yang dimana menurut Justinus membagi beberapa dampak dari kecemasan ke dalam beberapa simptom. Yang pertama, simptom suasana hati. Individu yang mengalami kecemasan memiliki perasaan akan adanya hukuman dan bencana yang mengancam dari suatu sumber tertentu yang tidak diketahui. Orang yang mengalami kecemasan tidak bisa tidur dan dengan demikian dapat menyebabkan sifat mudah marah.
Kemudian yang kedua, simptom kognitif, yaitu kecemasan dapat menyebabkan kekhawatiran dan keprihatinan pada individu mengenai hal-hal yang tidak menyenangkan yang mungkin terjadi. Individu tersebut tidak memperhatikan masalah real yang ada, sehingga individu sering tidak bekerja atau belajar secara efektif, dan akhirnya dia akan menjadi lebih merasa cemas. Dan yang terakhir, simptom motor. Orang-orang mengalami kecemasan sering merasa tidak tenang, gugup, kegiatan motor menjadi tanpa arti dan tujuan. Misalnya, jari-jari kaki mengetuk-ngetuk, dan sangat kaget terhadap suara yang terjadi secara tiba-tiba. Simptom motor merupakan gambaran rangsangan kognitif yang tinggi pada individu, dan merupakan usaha untuk melindungi dirinya dari apa saja yang dirasanya mengancam. Bagaimana sih upaya mengurangi kecemasan? Nah, cara yang terbaik untuk menghilangkan kecemasan ialah dengan jalan menghilangkan sebab-sebabnya. Menurut Zakia Darajat, ada pun cara-cara yang dapat dilakukan antara lain. Yang pertama, pembelaan. Usaha yang dilakukan untuk mencari alasan-alasan yang masuk akal bagi tindakan yang sesungguhnya tidak masuk akal. Nah, pembelaan ini tidak dimaksudkan untuk membujuk atau membohongi orang lain, akan tetapi membujuk dirinya sendiri, supaya tindakan yang tidak bisa diterima itu masih tetap dalam batas-batas yang diinginkan oleh dirinya. Kemudian proyeksi. Proyeksi adalah menimpakan sesuatu yang terasa dalam dirinya kepada orang lain, terutama tindakan, pikiran, atau dorongan yang tidak masuk akal sehingga dapat diterima dan kelihatannya masuk akal. Ketiga, identifikasi. Identifikasi adalah kebalikan dari proyeksi, di mana orang turut merasakan bagian dari tindakan atau sukses yang dicapai oleh orang lain. Apabila ia melihat orang berhasil dalam usahanya, ia gembira seolah-olah ia yang sukses. Dan apabila ia melihat orang kecewa, ia juga ikut merasa sedih. Yang keempat, hilang hubungan atau disasosiasi, yang dimana seharusnya perbuatan, pikiran, dan perasaan orang berhubungan satu sama lain. Apabila orang merasa bahwa ada seseorang yang dengan sengaja menyinggung perasaannya, maka ia akan marah dan menghadapinya dengan balasan yang sama. Kemudian represi. Represi merupakan tekanan untuk melupakan hal-hal dan keinginan yang tidak disetujui oleh hati nuraninya. Semacam usaha untuk memelihara diri supaya jangan terasa dorongan yang tidak sesuai dengan hatinya. Proses itu terjadi secara tidak disadari. Dan yang terakhir, substitusi. Substitusi adalah cara pembelaan diri yang paling baik di antara cara-cara yang tidak disadari dalam menghadapi kesukaran. Dalam substitusi, orang melakukan sesuatu karena tujuan-tujuan yang baik, yang berbeda sama sekali dari tujuan yang asli, yang mudah dapat diterima dan berusaha mencapai sukses dalam hal itu. Setelah kita membahas kecemasan, mulai dari pengertian, jenis, gejala, penyebab, dampak, upaya mengurangi kecemasan, dan yang terakhir kita akan membahas bagaimana mengelola kecemasan saat pandemi COVID-19. Yang pertama yaitu mengurangi menonton, membaca, atau mendengarkan berita yang membuat kecemasan meningkat. Dengan mengurangi menonton, membaca, dan mendengarkan berita mengenai COVID-19 ini bisa membuat kecemasan mengenai COVID-19 menurun. Kedua, carilah informasi dari sumber-sumber terpercaya. Cara ini membuat kita akan lebih percaya dan merasa tenang karena menerima informasi yang jelas dari sumber terpercaya dan mengutamakan membuat rencana praktis melindungi diri dan orang-orang terdekat. Ketiga, usahakan mencari berita hanya 1-2 kali dalam satu hari dan pada waktu yang spesifik. Keempat, banyaknya terpapar misinfodemik mengakibatkan kesalahan dalam strategi coping yang diambil. Misinfodemik ini merupakan istilah yang digunakan untuk informasi yang berkontribusi terhadap penyebaran penyakit dan cukup lazim untuk COVID-19. Kelima, mencari informasi terkait menjaga kesehatan mental di masa pandemi di berbagai sumber online, juga suatu langkah yang positif. Dan yang terakhir, pilihlah situs jaringan kesehatan mental yang valid dan terpercaya seperti Kementerian Kesehatan, WHO, Biro Konsultasi Psikologi, atau sumber-sumber yang bersifat keagamaan atau religius. Cukup panjang juga psikoedukasi ini mengenai kecemasan selama pandemi. Karena apa yang perlu disampaikan sudah selesai, di sini saya ingin mengucapkan terima kasih atas perhatiannya yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Di sini juga saya ingin mengucapkan maaf sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian psikoedukasi ini ada hal yang menyinggung perasaan Anda. Silakan Anda dapat memberikan penilaian kritik ataupun saran sebagai bahan evaluasi video ini, dan jangan lupa mengisi link yang ada di deskripsi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Stay safe
safe, stay healthy, and stay positive. Bye.